Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Semua jamaah yang berada di Muzdalifah yang akan melontar jumroh di Mina besok pagi. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Panjang umur, barokah rezekinya. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Makin kuat ini doanya. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma ja'alna minal muttaqinal mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, tidak ada rasa kasih kepada anak muda. Walam ya'rif syarafa kabirina. Para pemimpin, para alim, para ulama tidak dihormati, tidak dimuliakan, maka tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita semua ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Abdul Somad tidak lebih, tidak kurang, bukan yang termulia, bukan yang terbaik. Abdul Somad hanyalah satu dari di antara pelayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para masyayikh, para kiai, hadratul muhtaramin wal mukarramin, pengasuh lembaga pendidikan Islam Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar, yang mulia Raden Kiai Haji Hasbullah Muhammad LC, Dewan Pengasuh sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar, Raden Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi LCMA. Lalu kemudian bersama kita juga ada pengasuh mudir Ma'had Al-Amin Perenduan Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, Kiai Haji Abdullah Khalil, pengasuh Pondok Pesantren Al-Asmuni Tarateh Sumeneb, Ketua 1 DPP Peradaban. Jadi yang masih aktif belajar namanya Persada. Yang sudah enggak belajar lagi, salah. Yang sudah belajar dan mengamalkan ilmunya di masyarakat itu adalah peradaban. Ketua satunya Al-Ustaz Raden Kiai Ahmad Fauzan Kamil. Pembina Forum Persatuan Santri dan Ulum Persada Ustadz Ahmad Rizka Maulana. Ketua Umum Pengurus Banyuanyar Pondok Pesantren Banyuanyar Dr. Andus Haji Muhammad Khalil Asy'ari. Kepala Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumeneb. Semua yang hadir ini lokasinya 3 hektar. Adapun yang hadir 60.000 orang. Yang tidak percaya hitung sendiri. Ini Ustaz Abdul Somad ini tidak adil orangnya, tidak amanah. Kami yang susah datang jauh, enggak disebut namanya, tidak tertulis. Jadi bagaimana supaya adil, supaya merata? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal.
Banyak orang ketika sudah tamat dari pondok pesantren merasa dirinya sudah bebas dari godaan setan. Lalu tidak lagi perlu persatuan, berjalan sendiri. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian, maka dia akan sendirian masuk ke dalam neraka. Maka jomblo itu besar kemungkinan masuk neraka. Kecuali yang berjamaah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bil jamaah. Jadi jomblo tetap masuk surga karena dia masuk tergabung dalam persatuan jombloan dan jomblo sejati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada malam hari ini saya pikir ketua persada itu yang malam ini menjadi panitia itu sudah tua. Tadi pas dilihat, masih anak-anak. Masih anak muda luar biasa. Ibu-ibu yang nyari calon menantu, booking dari sekarang. Membuat acara sebesar ini bersama dengan peradaban. Selama ini kalau menjelaskan peradaban Islam, peradaban kaum muslimin, di mana letak peradaban? Ternyata di Sumeneb. Semua ini terwujud berkat kerjasama yang luar biasa dan sama-sama bekerja. Akhirnya malam ini kita bisa berkumpul. Semua yang sudah memberikan tenaganya, hartanya, tetes peluh keringat dan air mata, insya Allah dimudahkan segala urusan dunia, urusan akhirat. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh dan solihah, diberikan istiqomah hingga ke jannah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, walaupun nampak kelihatannya Ustadz Somad tausiahnya di Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb, tapi sesungguhnya acara kita malam ini ditonton dari Sabang sampai Papua, dari dunia sampai akhirat. Wahai alumni-alumni pondok pesantren, jangan merasa karena sudah baca kitab nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, hadis, arud, qawafi, lalu merasa sudah bebas dari setan. Kenapa? Karena setan juga ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Oh, kami ini tolong doakan Ustadz Somad. Ustadz Somad ini kan sudah diangkat jadi kiai haji di Pulau Madura. Ternyata yang menggoda juga lebih hebat lagi dari kita. Ilmunya selevel dengan para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami perintahkan untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Ini menunjukkan iblis ilmunya selevel dengan malaikat. Jadi kalau cerita tentang ilmu, ada orang yang angkuh dan sombong tentang ilmu, maka iblis tersenyum. Kata iblis, my brother. Tapi kalau dia rendah hati, bisa duduk bersama rendah, sama tegak berdiri, bekerja sama dalam persada dan peradaban, inilah orang-orang yang tawaduk, melawan egonya, melawan keangkuhannya, melawan setan yang bergejolak dalam dirinya. Hatinya berkata, saya lebih senior, saya lebih tua, saya lebih kaya, mobil saya lebih banyak, harta saya lebih banyak, istri saya lebih banyak. Tapi ketika dia mampu menjadi anggota, yang saya lihat bukan masalah jadi ketua, sekretaris dan bendahara, yang dilihat adalah persatuan dalam peradaban dan persada bersama di dunia, bersama masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Jadi kita ini masuk surga itu nanti bukan sendirian-sendirian, berkelompok-kelompok, berjamaah, berbondong-bondong. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang beriman masuk ke dalam surga itu zumara, berjamaah, nanti dipanggil oleh para malaikat, jamaah yang masuk surga persada.
masuk rombongan persada. Berikutnya jamaah yang berikutnya adalah jamaah peradaban. Masuk semuanya peradaban. Terus pas di barisan itu ada Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, ini persada? Bukan. Ini peradaban? Bukan juga. Loh, ini kok bisa berada di barisan ini? Pernah sekali pengajian. Silakan masuk. Itulah pentingnya kita selalu bersama dengan orang-orang baik. Las uhibbus salihina wa lastu minhum. Saya tidak soleh, kata orang yang jahat, kata orang yang minum khamar. Tapi aku ingin cinta kepada orang-orang soleh. Supaya apa? Almar'u ma'aman ahab. Orang bersama dengan siapa yang dia cintai. Kecintaan kita kepada pondok pesantren, tempat kita mengenal Allah, wujud qidam baqa mukhalafatul awadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun ayat sama basar kalam, yang mengajarkan kita membaca Quran, mengajarkan kita mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana hitam, mana putih, mana bengkok, mana lurus. Maka itulah yang akan membuat kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi yang belum aktif, segera mengaktifkan diri. Yang masih off, segera mengonkan diri. Bagi yang belum bergabung, segera bergabung sebelum malaikat maut tiba. Kalau sudah malaikat maut datang, menyesal tidak berjamaah. Jangan sampai tiba-tiba yang dapat kabar cuman berita. Si Anu mana? Kok nggak pernah aktif datang? Waktu kemarin acara pengajian kok nggak datang? Waktu acara kumpul-kumpul kok nggak datang? Waktu acara makan-makan kok nggak datang? Dia sudah mendahului kita. Saat itu kita cuma bisa mengirimkan surah Al-Fatihah untuk para kiai yang sudah mendirikan pondok pesantren, yang sudah mencurahkan tenaganya, hatinya, pikirannya. Dan untuk para alumni yang sudah mendahului kita, semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan membacakan Al-Fatihah, untuk yang masih hidup diberikan kesehatan, kekuatan. Untuk yang sudah meninggal dunia diletakkan di tempat yang terpuji, diangkat derajatnya, dan kita mendapatkan keberkahannya insyaallah. Amin. Ustadz Abdul Somad masih ada kumpul-kumpul dengan alumni, ya. Berapa kali setahun? Sepekan sekali. Oh salah, bukan sepekan sekali. Sebulan sekali saya ngumpul dengan adik-adik, kakak-kakak alumni. Saya khususkan hari Sabtu, hari Ahad kosong. Saya tidak ada jadwal ngaji, nggak ada jadwal ceramah. Duduk makan siang dengan alumni. Kenapa? Karena saya khawatir beberapa yang sudah meninggal dunia ada rasa penyesalan. Kenapa tidak duduk bersama? Mengapa tidak silaturahim? Mengapa tidak saling mengunjungi? Mengapa kita tidak hadir? Mengapa tidak bersalaman? Hai teman-teman, hai kakak kelas, hai adik-adik, kalau kalian mengejek saya, silakan ejek. Tapi kalau bisa jangan sampai saya tahu. Karena kalau saya tahu, nanti saya sudah nggak enak lagi bertemu dengan kamu guys. Kalau engkau mengejek saya, ejeklah di belakang saya. Jangan sampai cerita itu ke telinga saya. Karena kalau saya tahu, nanti saya sulit untuk tersenyum dengan kamu, Beb. Jadi persahabatan ini luar biasa. Termasuklah yang mengatur jadwal, mengarahkan, memberikan nasihat. Ustadz Abdul Somad nanti dibawa ke sana. Tata krama sopan santun di Pulau Madura begini. Itu adalah kakak kelas saya di Mesir dan juga di Sudan.
Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, panjang umur, sehat, berkah buat kita semua insya Allah. Saya kalau ke Aceh, yang ngatur jadwal saya, kakak kelas saya juga di Aceh. Kalau saya pergi ke Sulawesi, yang ngatur juga kakak kelas saya ketika di Mesir yang dari Sulawesi, orang Makassar. Kalau saya ke Banjarmasin, yang ngatur juga kakak kelas saya semuanya. Kenapa? Sahibud dar a'lamu bidarihi. Yang punya rumah lebih ngerti dengan rumahnya. Mungkin bagi kita di Sumatera biasa saja, tapi di tempat lain mungkin kita sudah kurang ajar. Tata krama, sopan santun, budi bahasa, lain Padang, lain Belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain adat istiadatnya. Saya sebenarnya tadi mintanya tausiah berdiri di mimbar di sana. Tapi kata Ustadz Fauzi, kata Kiai Haji Dr. Fauzi Tijani, di sini saja Ustadz Somad. Tapi saya nggak enak Kiai membelakangi Kiai-Kiai, pokoknya di sini saja. Kalau sudah begitu kata pawang, ikut saja. Jangan sampai nanti rekamannya keluar, ini Ustadz Somad dari Sumatera nggak ngerti adat istiadat di Pulau Madura. Kenapa membelakangi para raden, para kiai yang mulia? Sebelum maju, saya sudah minta izin dulu mengangkat kepala 11 dengan 10 jari. Dan semuanya mengangguk, artinya let's go. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa dia? Al-adab fauqal ilmi. Mungkin ilmunya sudah selesai di pondok pesantren, tapi adab, menjaga persatuan, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan. Alhamdulillah. Kalau ditanya bagaimana persaudaraan, persatuan alumni pondok pesantren Banyuanyar, datang, lihatlah apa yang dilakukan peradaban malam ini. Allahu Akbar. Siapa yang bisa mengumpulkan manusia 60.000 orang di Muzdalifah? Ada pembagian sembako malam ini? Enggak ada. Ada pembagian surat sertifikat tanah? Enggak ada. Semuanya datang lillahi ta'ala. Ustaz Abdul Somad, ini Sumeneb beda dengan daerah yang lain. Orang Sumeneb ini lebih lembut, lebih Masya Allah. Saya pun jalan santai, ternyata tetap ramai minta ampun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat ini mesti kita jaga, semangat ini mesti kita pelihara, jangan sampai dia padam. La tanaza'u, jangan kelahi, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Fatabshalu, kalau kamu kelahi, kalau kamu bermusuhan, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Kira-kira kalau Nabi Muhammad SAW berjuang sendirian bisa menang atau tidak? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nabi sendirian bisa. Tapi kalau kita baca sejarah saat hijrah, Nabi naik ke atas Jabal Thur ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu yang menggantikan di tempat tidurnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang membawa makanan ke atas Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk jaga-jaga, antisipasi khawatir musuh naik ke atas, Amir bin Fuhairah. Yang membawa berita hiruk pikuk, berita mesti dibawa ke atas, Abdullah bin Abi Bakar. Siang dia di atas, malam dia di atas, siang dia di kota Makkah mendengarkan berita-berita, malam naik ke atas. Ini pentingnya update status. Yang menunjukkan jalan. Sebenarnya Nabi bisa saja minta bantuan Jibril turun wahyu, Isra Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, tembus ke langit ketujuh, tidak perlu sahabat. Tapi dalam hijrah kita diajarkan
bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ada yang tugasnya paling ringan, tidur di tempat tidur Nabi. Ini tugas yang paling ringan, tapi resikonya resiko tinggi. Mohon maaf kalau kebetulan ada ibu namanya Ibu Resti. Tugasnya cuma tidur di tempat tidur Nabi. Tapi anak-anak muda yang gagah perkasa sudah menyiapkan pedang dengan satu tebasan. Mereka cincang kepala Nabi. Sebelum mereka cincang, mereka buka, mereka terkejut. Ali bin Abi Thalib, aina Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak tahu, dia pergi. Biasanya kalau malam dia pergi tahajud ke Masjidil Haram. Tapi malam ini ternyata dia pergi bersama Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq ke atas Jabal Sur. Ini jamaah baru pulang haji. Cerita ke tetangga teman sahabat. Saya kemarin di Mekah naik Jabal Nur. Padahal dia naik Jabal Sur. Saya naik ke Jabal Sur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang mendengar serius, yang cerita lupa. Sama-sama serius ngangguknya. Ya nggak apa-apalah daripada cerita maksiat dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau menegakkan agama ini Nabi Isa sendirian bisa. Yuhyil mauta biiznillah. Menghidupkan orang mati aja bisa dengan izin Allah. Yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Menyembuhkan orang kena kusta, lumpuh, buta. Bisa dengan izin Allah. Tapi ketika menegakkan agama Allah, nggak bisa sendirian, besti. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong saya menegakkan agama Allah? Apa kata hawariyun? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong menegakkan agama Allah. Ini pelajaran yang bermakna. Nabi Isa ditorong hawariyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditorong muhajirin dan ansar. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa dengan satu tongkatnya dia pukulkan, terbelah Laut Merah. Dengan satu tongkatnya dia pukulkan, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Tapi Nabi Musa tidak sendirian, dia tetap berjamaah. Ini juga pelajaran bagi Abdul Somad. Hai Abdul Somad, jangan mentang-mentang udah dapat keris kau bisa sendirian. Saya biasanya kalau dapat keris itu saya buka. Tapi di sini tadi saya takut membukanya, saya tutup. Nanti sampai di kamar baru saya buka. Jangan kau sangka karena kau sudah dapat keris, kau bisa sendirian Abdul Somad. Di rumah saya di Pekanbaru, di ruang tamu itu ada saya tempel di dinding pakai kaca besar, celurit dengan cambuk. Semua tamu yang datang lihat terkejut. Dari mana itu? Dari Pulau Madura. Sekarang bertambah satu lagi, keris. Celurit, keris, cambuk. Semuanya menyeramkan. Mereka akan takut. Mereka tidak tahu di Pulau Madura inilah yang luar biasa. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dari mulai sambutan jamaahnya, dari mulai fikulli makan. Setiap tempat makan. Saya di Riau makan itu cuma 2 kali aja. Pagi minum teh, makan siang, makan malam. Di sini 6 kali. Sesuai dengan waktu dalam Al-Quran. Pertama, wal fajr. Yang kedua, was subhi idza tanaffas. Yang ketiga, wad duha. Yang keempat, wan nahari idza tajalla. Yang kelima, wal asr. Yang keenam, malam. Malamnya pun 2 kali. Wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Ini kalau sampai seminggu di Madura pulang gemuk saya.
Allah balas kebaikan saudara-saudara saya di Madura. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam tidak sendirian. Dia tetap berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Tolong aku dengan seorang saudara. Harun akhi. Harun my brother. Saudaraku Harun alaihi salam. Jadi kalau ada santri, alumni pondok pesantren mengatakan saya bisa jalan sendiri, maka sesungguhnya yang berjalan sendiri itu adalah orang-orang egois, orang-orang angkuh, orang-orang sombong. Orang yang sombong la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada angkuh, ada sombong. Apakah anak-anak santri-santri pesantren Banyuanyar orangnya sombong? Tidak. Kenapa? Saat jadi santri mereka bersatu dalam persada, saat jadi alumni mereka bersatu dalam peradaban. Allahu Akbar. Biasanya waktu jadi santri bersatu, berteman, berkawan, bersahabat. Setelah tamat jalan sendiri. Yang punya bisnismen kaya dengan usahanya. Yang petani hebat dengan sawah kebunnya. Yang punya travel berangkat dengan jamaah umrahnya. Jalan masing-masing. Kalaupun pertemuan hanya ingin memperlihatkan ini mobil saya, ini rumah saya, ini istri saya, ini. Apa beda kita sama setan? Setan selalu mempertontonkan kehebatannya. Ana khairum minhu. Saya lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Wa kharaja ala qaumihi bizinatihi. Dia keluar menjumpai masyarakatnya, membawa perhiasannya, membawa hartanya, membawa kekuasaannya, membawa keegoannya, membawa kesombongannya. Itulah dia orang yang paling kaya di Mesir. Namanya Qarun. Qarun ini kaya sekali. Ada orang di Riau menggali tanah di belakang rumahnya, ketemu periuk terbuat dari emas, langsung dia bilang harta. Padahal Qarun di Mesir. Bisa sampai ke Sumatera. Begitu hebatnya Qarun. Tapi sampai hari ini orang-orang sombong, Qarun, Fir'aun. Saya belum pernah ketemu kenalan sama jamaah. Kenalkan Ustaz Somad, saya keturunan Fir'aun. Enggak ada orang yang mau makai namanya. Walaupun dia kaya, walaupun dia berkuasa. Yang diingat orang hanyalah orang yang baik, yang beradab. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang singkat dan pendek. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan yang baik. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kenangan yang baik. Suatu ketika Ustadz Somad lagi jalan, ngelihat ada rumah makan, mampir. Sampai di dalam, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Nggak lama ngelihat teman, loh, teman saya panggil, kita dulu satu sekolah. Iya, ayo makan. Tenang, nanti saya yang bayar, ayo makan. Begitu selesai makan, mau bayar ke kasir, kata kasir, mohon maaf Pak. Kenapa? Bapak sudah dibayarkan sama yang duduk itu tadi. Loh, saya mau bayar dia, yang punya rumah makan ini dia. Dia yang punya rumah makan, ternyata cari-cari berita, karyawannya lebih 15 orang, mobilnya bagus. Tukang pijatnya dibawa pergi umroh. Saya berbisik, kamu punya tuyul. Kenapa usahanya bisa begini? Kalian ketika tamat pesantren berangkat ke Kairo, Mat. Ayahku meninggal anak yatim. Aku membuka usaha.
usaha ini berjalan. Kenapa kamu kasih saya gratis makan di sini? Karena waktu sekolah dulu kamu baik, Man. Saya ini memang baik dari dulu. Ya orang baik nggak ngaku, Pak Ustadz. Orang baik kok ngaku. Artinya apa? Ada pepatah di kampung saya mengatakan orang baik kita mikir. Teman kita memang baik, tapi kita berpikir. Saya bilang sama dia, kalau kamu menggratiskan saya makan di sini, saya nggak akan kemari lagi. Wal awwalu wal akhiru. Saya nggak mau mampir lagi. Jadi gimana? Saya mesti bayar. Kata dia, kalau kamu bayar, putus persaudaraan kita. Deadlock. Terkunci. Kalau gitu kita ambil jalan tengah. 50-50. Saya bayar setengah. Akhirnya persahabatan kami tetap baik sampai hari ini. Kita jaga persahabatan. Yang masih anggota persada, yang masih jadi santri belajar, jangan sepelekan, hinakan sahabatmu, temanmu. Boleh jadi hari ini kau sepelekan, dialah nanti yang paling hebat berprestasi di masa akan datang. Nasib orang tidak ada yang tahu. Betul? Kalau hari ini kau jadi santri hebat karena bapakmu. Kalau hari ini kau dipuji orang karena kebunmu luas. Punya siapa? Punya kakekmu. Laisal fata mayyaqulu kana abi. Orang yang hebat, gentleman, bukan yang berkata bapak saya, kakek saya. Tapi orang yang hebat berkata ha anada, inilah saya. Maka ketika jadi santri, kita sama rendah, satu penderitaan, sama-sama merasakan sakitnya. Jadi waktu saya pulang dari Aceh, dibawa teman-teman, katanya nanti kita lewat di pondok kita, Mat. Kita mampir sebentar yuk, ayo. Kebetulan sebelum azan subuh kami sudah mampir. Subuh jam berapa? Di Medan subuh jam 5. Oke, kalau gitu kita mampir dulu ke pondok ya. Jangan kasih tahu Kiai. Oke, kami mampir. Kemana kita jalan? Ayo kita lihat bak mandi tempat kita berenang dulu. Lihat, Masya Allah, masih sama. Terbayang kenangan 25 tahun yang lalu. Ini airnya kalau mandi dinginnya, Masya Allah, luar biasa. Nggak pakai keran. Karena kalau dipasang keran pagi, sebelum zuhur sudah copot. Jadi bak mandi itu cuma ditusuk pakai kayu, kalau mau mandi dicopot. Saya nih orangnya suka penasaran. Kenapa dingin sekali ini airnya? Naik ke atas, ternyata lumutnya tebal sekali. Kami mampir, sudah 25 tahun yang lalu, lumutnya masih belum berubah. Kau masih seperti yang dulu. Ini lumut yang istiqomah. Waktu itu kita tidak bisa bedakan mana anak orang kaya, mana anak orang miskin, mana anak pejabat, mana anak rakyat jelata. Sama semuanya. Yang kita tahu ingat cuma satu. Mana yang bakhil, mana yang baik. Kalau yang baik itu Masya Allah, semuanya dia kasih. Datang ibunya bawa sambal goreng. Belum selesai kalau tidak persahabatan selesai. Habis semuanya dibagi. Tapi kalau yang pelit, oh. Ada juga teman Ustadz Somad yang pelit waktu di pondok. Wah, ada. Ustadz tahu dari mana? Teman saya ngasih tahu. Man, yang ini pelit. Yang mana? Lemari yang ini. Jadi gimana? Ayo kita buka. Saya sebenarnya baik. Tapi karena teman yang kurang baik, jadi saya terikut-ikut. Akhirnya saya ikut juga membuka lemari itu. 2 yang kami ambil waktu itu, rambutan sama bumbu pecal. Sampai akhirnya saya jadi ustadz terpikir juga saya. Apalagi saya yang ceramah. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, pernah mencuri, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat nanti. Selesai tausiah saya pulang. Betul juga. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya. Waktu itu cerita hadisnya tentang yang curang mengumpulkan zakat. Curang kambing, mikul kambing. Curang onta, mikul onta. Curang sapi, mikul sapi. Berarti kami akan mikul bumbu pecal dan rambutan. Akhirnya saya mikir gimana cara minta maaf ke teman yang punya lemari ini. Muncul ide buat reuni akbar. Wow, reuni akbar. Hadiri reuni akbar. Penceramah Abdul Somad. Disitulah kesempatan saya minta maaf.
Apakah teman-teman memaafkan segala kesilapan saya dulu? Maaf. Selesai. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi saya nggak bilang bumbu pecel sama itu. Kalau minta maaf itu generalisir aja. General aja, nggak usah terlalu detail. Nanti malah nggak dimaafkan. Yang teringat itu adalah yang bakhil, yang pelit, yang kikir, yang medit. Teman yang kita ingat itu cuma dua, yang paling baik dan yang paling nakal, yang paling dermawan dan yang paling bakhil. Semuanya menjadi kenangan indah pada masanya. Kapan itu? Waktu berlalu, hari berganti, musim berubah. Jadi adik-adik yang ada di Persada, jaga tetap persatuan. Jangan curi rambutan. Yang sudah ada di peradaban, tetap rangkul. Senior atasan, junior bawahan. Senior itu maksudnya yang lebih dulu dari kita. Karena ada juga senior ini nggak betul. Senior senang istri orang. Nauzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Nabinya satu, Muhammadur Rasulullah. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kenapa kita mesti berpisah? Kenapa kita mesti kelahi? Berkelahi itu lelah, berkelahi itu capek, menyimpan dendam itu. Kalau kita dendam sakit hati sama orang, itu kalau mau ketemu sama dia, menghabiskan energi dengan mengerutkan wajah seperti jeruk purut diinjak gajah. Coba kalau kita nyantai aja, ketemu sama orang, salaman, selesai. Tapi kabarnya udah somat dendam. Saya orangnya nggak dendam. Cuman yang diingat susah hilang. Nah itu sama aja dengan dendam Pak Ustadz. Kita maafkan. Masya Allah ada mata merah dua keluar. Biasanya kalau ini udah keluar, cara ngusirnya dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Kalau kebetulan bawa handphone yang ada center flashnya, boleh dihidupkan. Karena kamera menyala mau merekam dari atas. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup untuk TikTok. Jadi jangan sampai TikTok itu isinya haram, joget-joget, maksiat. Kalau kita mengatakan TikTok haram, Facebook haram, Instagram haram, terus yang halal mana? Maka TikTok diisi dengan sholawat. Orang semua kaget. Ini di mana ini? Ini di mana ini? Ini adalah persada dan peradaban. Betul kan? Kalau kita sholawat, yang dua mata merah tadi hilang. Gitu. Jadi tidak ada cara lain menjaga diri kita kecuali berzikir, banyak-banyak bersolawat. Dulu waktu di pondok, zikirnya enggak berhenti. Kata kiai dikasih ijazah, baca solawat. Kata kiai, baca istighfar, enggak berhenti. Tapi begitu sudah enggak di pondok lagi, udah enggak baca kitab lagi, udah enggak jadi santri lagi, istighfarnya cuma 3 kali, itu pun seperti dapat gorengan panas. Padahal dulu diajarkan di pondok dengan makharijul hurufnya, dengan matnya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.